Selamat berjumpa kembali sahabat belajar Herman RN Channel. Di gelombang yang tanpa bergelombang ini tetapi tetap berusaha untuk bergelombang demi menyebarkan gelombang kebaikan. Maka oleh sebab itu, sahabat belajar, berikan jempol Anda untuk menyukai video yang ada dalam channel ini. Subscribe channelnya dan tekan loncengnya jika memang ingin tetap update dari channel ini. Sahabat belajar semuanya, tempo hari saya sudah berbicara mengenai teknik mencipta puisi. Bahwa mencipta puisi itu sangat sederhana. Mencipta puisi itu sangat gampang. Karena puisi adalah persoalan rasa, maka apa yang ingin kita ciptakan itu adalah berdasarkan perasaan kita. Ide dan gagasan tentunya modal utama untuk mengungkapkan perasaan. Nah, kali ini saya ingin menyambung materi tempo hari. Bahwa sebuah puisi diciptakan oleh penyair itu untuk disampaikan kepada audiens, kepada penikmat. Penikmat itu bisa siapa saja. Seorang penyair bisa menyampaikan sesuatu hal kepada khalayak umum. Seorang penyair bisa menyampaikan sesuatu hal kepada pemerintah. Seorang penyair bisa menyampaikan sesuatu hal kepada gurunya, orang tuanya, bahkan untuk dirinya sendiri. Nah, lantas bagaimana kita menghidupkan suasana dalam sesuatu hal itu ketika kita sampaikan hal tersebut benar-benar bisa dirasakan oleh pendengar, benar-benar bisa dinikmati oleh penikmat. Di sini butuh keterampilan dalam membaca puisi. Ada banyak teknik, ada banyak metode, ada banyak strategi dalam membaca puisi. Saya akan uraikan satu persatu dalam beberapa konten, dalam beberapa video. Kali ini, video ini akan saya kisahkan tentang bagaimana menghidupkan suasana dalam sebuah puisi. Puisi yang bercerita tentang kota, bagaimana kita menghidupkan suasana kota ketika kita membacakan puisi. Puisi yang bercerita tentang cinta, bagaimana kita menghidupkan suasana cinta. Puisi tentang amarah, bagaimana kita menghidupkan suasana amarah itu di dalam puisi. Maka butuh feel di sini, butuh rasa, butuh nada, butuh suasana. Nada di sini bukan berarti nada yang kita pahami dalam musik, tetapi nada dalam bentuk suasana hati si pembaca. Sehingga puisi yang kita bacakan itu benar-benar bisa diresapi oleh pendengar. Benar-benar bisa kita nikmati oleh diri kita sendiri sebagai pembacanya. Baik, sahabat. Cara menghidupkan suasana dalam proses pembacaan puisi itu sebenarnya gampang. Yang pertama kita lakukan adalah interpretasi. Interpretasi berarti memahami. Kita ambil sebuah puisi yang ingin kita baca. Kita pahami puisi ini bercerita tentang apa. Puisi ini berkisah tentang apa. Puisi ini maksudnya apa ya? Itu interpretasi. Kita pahami. Kita tafsirkan. Nah, kalau seseorang itu mampu melampaui batas tafsir sehingga ia sampai pada batas takwil, nah ini luar biasa. Otomatis seorang pembaca puisi yang menjangkau level takwil, puisi yang dia baca itu benar-benar bisa dia nikmati dan bisa dinikmati oleh orang lain. Maka pembaca yang seperti ini cenderung menjadi juara dalam lomba baca puisi. Tetapi sekali lagi, sahabat sekalian, setiap orang punya keterbatasan. Pembaca puisi juga punya kelemahan. Tidak bisa kita samaratakan semua pembaca puisi. Saya punya kelebihan tetapi juga tidak kurang kelemahan saya. Sahabat yang lain juga begitu. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa setiap kita punya potensi. Setiap kita punya kemampuan dalam menghidupkan suasana. Saya mengambil sebuah contoh. Puisi di pemakaman. Puisi di pemakaman karya Sapardi Djoko Damono. Saya mencoba memahami bahwa puisi ini dengan judulnya di pemakaman benar-benar percakapan. Sosok si aku dengan sesuatu sosok yang lainnya di pemakaman itu. Sosok itu bisa saya tafsirkan adalah teman dia sendiri yang sama-sama di pemakaman itu. Roh sesama roh. Bisa jadi saya boleh menafsirkan atau yang lain boleh menafsirkan dia sedang berbicara dengan sesuatu yang mampu menangkap suaranya. Nah,
Ini hanya satu contoh bagaimana menghidupkan suasana di pemakaman dalam puisi Sapardi Djoko Damono. Mari kita saksikan. Di pemakaman, karya Sapardi Djoko Damono. Kaukah yang menyapaku selamat pagi? Kita menundukkan kepala di depan kapal-kapal yang terdampar, elang yang lelah. Angin berhenti. Aku pun membalasmu. Selamat pagi dengan lirih dan menundukkan kepala kembali. Kita tidak berhak tengadah ke matahari. Kita hanya akan menyihir alam. Matahari akan menjelma api, bau kembang akan membusuk, suara burung akan menjelma trompet. Dari lembah orang mati. Kita adalah tukang sihir. Menunduklah. Kita tak berhak tengadah ke matahari. Kini, saat ini, kau dan aku adalah orang asing terkucil dari alam. Kita bukan bagian dari suara dan warna. Dan mesti menunduk. Pengembara-pengembara tak dikenal dan tak juga mau mengerti. Selamat pagi, katamu. 1906